Jepang adalah negara kepulauan di bagian timur Asia. Negara ini terdiri dari ribuan pulau, tetapi 4 yang terbesar adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Beberapa komunitas tertua yang diketahui di sini adalah orang-orang yang sekarang dikenal sebagai Jomon. Mereka hidup dengan berburu, memancing, mengumpulkan tanaman, dan membuat tembikar yang diberi tanda menggunakan tali. Kemudian kelompok-kelompok baru datang dari daratan utama Asia, terutama dari semenanjung Korea. Mereka membawa sistem penanaman padi yang lebih sistematis, penggunaan besi dan perunggu, serta cara hidup yang baru. Masa ini disebut sebagai periode Yayoi. Karena pertanian, makanan menjadi lebih melimpah. Akibatnya, komunitas tumbuh dan populasi meningkat. Namun seiring dengan bertambahnya makanan, muncul juga perebutan tanah dan kekuasaan. Ada keluarga-keluarga yang menjadi lebih kaya dan berkuasa dibandingkan yang lain. Lama-kelamaan terbentuklah negara-negara kecil dengan pemimpin mereka sendiri. Pada abad ketiga dan keempat Masehi, sekelompok pemimpin di wilayah Yamato yang terletak di bagian prefektur Nara saat ini menjadi semakin kuat. Mereka disebut Istana Yamato. Mereka tidak langsung menguasai seluruh Jepang. Pada awalnya mereka hanyalah salah satu dari banyak kelompok kuat. Namun melalui aliansi, peperangan, dan hubungan dengan klan lain, mereka secara perlahan memperluas kekuasaan mereka. Pemimpin tertinggi dari Istana Yamato menjadi asal mula dari posisi yang sekarang disebut Kaisar Jepang. Tiongkok dan Korea juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Jepang kuno. Dari semenanjung Korea dan Tiongkok, pengetahuan baru tentang menulis, pembangunan gedung, pemerintahan, pengobatan, dan pertanian sampai ke Jepang. Salah satu yang paling penting yang datang adalah agama Buddha. Menurut catatan tradisional, agama Buddha secara resmi diperkenalkan ke Istana Yamato pada abad ke-6 Masehi dari sebuah kerajaan di semenanjung Korea yang disebut Baekje. Tidak sepenuhnya pasti apakah ini terjadi pada tahun 538 atau 552. Tetapi jelas bahwa pengaruh agama Buddha dengan cepat menguat di Jepang. Sebenarnya, kepercayaan lama orang Jepang tidak langsung hilang ketika agama Buddha datang. Sebaliknya, mereka tetap mengikuti Shinto, kepercayaan kuno mereka tentang roh-roh alam dan leluhur mereka. Dan karena itu, banyak orang Jepang yang menggunakan kepercayaan dan ritual dari agama Buddha maupun Shinto. Seiring semakin kuatnya Istana Yamato, mereka juga mencoba membuat pemerintahan menjadi lebih terorganisir. Pada tahun 645 Masehi, dimulailah serangkaian perubahan yang disebut Reformasi Taika. Tujuannya adalah untuk memperkuat kekuasaan kaisar dan mengurangi kekuatan klan-klan besar. Pemerintah juga berusaha menempatkan tanah dan populasi di bawah kendali langsung Istana Kekaisaran. Sistem ini diadopsi dari cara pemerintahan Tiongkok. Karena hal ini, muncul para pejabat, pajak, pencatatan penduduk, dan provinsi-provinsi yang dikelola atas nama kaisar. Namun, tidak mudah untuk menerapkan semua perubahan ini. Tanah dan pengaruh keluarga-keluarga berkuasa masih sangat besar. Karena beberapa daerah jauh dari ibu kota, pemerintah kekaisaran juga kesulitan untuk mengendalikan seluruh negeri secara langsung. Pada tahun 794 Masehi, Kaisar Kanmu memindahkan ibu kota ke Heian-kyo. Tempat itu sekarang adalah Kyoto. Disinilah dimulainya periode Heian yang berlangsung hampir 400 tahun. Di Kyoto, Kaisar tinggal, keluarga kerajaan dan bangsawan terkaya. Mereka membangun istana besar, kuil, taman, dan rumah mewah. Budaya Jepang sendiri juga berkembang pesat. Pada masa ini, orang Jepang juga membuat cara menulis yang lebih sederhana yang disebut kana. Ini lebih mudah digunakan untuk bahasa mereka sendiri dibandingkan dengan aksara Tionghoa saja. Karena hal ini, jumlah puisi pun bertambah, buku harian, dan cerita yang ditulis dalam bahasa Jepang. Salah satu karya paling terkenal dari masa ini adalah Kisah Genji yang ditulis oleh Murasaki Shikibu, seorang penulis wanita di Istana Kekaisaran. Namun sementara para bangsawan di Kyoto sibuk dengan budaya, upacara, dan perebutan posisi, perlahan-lahan kendali mereka atas provinsi-provinsi yang jauh mulai melemah. Akibatnya, semakin banyak lahan-lahan luas di provinsi yang tidak terlalu dikendalikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, para pemilik tanah di provinsi mempekerjakan orang-orang bersenjata untuk menjaga tanah mereka, memungut pajak, dan melawan musuh. Dari sinilah para prajurit yang disebut samurai mulai menjadi kuat. Para samurai tidak langsung menjadi penguasa Jepang. Pada awalnya, mereka berperan sebagai penjaga dan prajurit kaisar, bangsawan, kuil, dan para pemilik tanah kaya.
Namun seiring dengan bertambahnya pasukan dan wilayah mereka, pengaruh mereka dalam politik juga semakin kuat. Dua dari klan prajurit terkuat adalah Taira dan Minamoto. Keduanya memiliki hubungan dengan keluarga kekaisaran, tetapi sebagian besar kekuatan mereka berbasis di provinsi dan pada para samurai yang mengikuti mereka. Pada abad ke-12, kedua klan itu terlibat dalam pertempuran untuk memperebutkan pengaruh terbesar atas kaisar dan istana kekaisaran. Pada tahun 1156, pecah pemberontakan Hogen karena perselisihan di dalam keluarga kekaisaran dan para bangsawan yang mendukung pihak-pihak yang berbeda. Beberapa tahun kemudian, klan-klan prajurit utama kembali bertempur dalam pemberontakan Heiji. Klan Taira yang dipimpin oleh Taira no Kiyomori keluar sebagai pemenang. Karena kemenangan itu, ia berhasil menguasai sebagian besar pemerintahan kekaisaran di Kyoto. Namun kekuasaan mereka tidak bertahan lama. Kemarahan dari bangsawan dan keluarga prajurit lain semakin besar karena kontrol Taira yang berlebihan terhadap pemerintahan. Salah satu yang melawan mereka adalah klan Minamoto. Pada tahun 1180, Perang Genpei pun dimulai. Sebuah perang besar antara Taira dan Minamoto. Perang ini berlangsung hampir 5 tahun. Pada akhirnya, Minamoto mengalahkan Taira pada tahun 1185. Pemimpin terkuat setelah perang adalah Minamoto no Yoritomo. Alih-alih memerintah dari Kyoto, dia membangun pemerintahan militer sendiri di Kamakura, sebuah kota yang jauh dari istana kekaisaran. Kaisar tetap berada di Kyoto dan terus diakui sebagai pemimpin simbolis tertinggi Jepang. Namun kendali nyata atas tentara, tanah, dan banyak keputusan pemerintahan berada di tangan Yoritomo. Pada tahun 1192, dia diberi gelar Shogun. Shogun adalah panglima militer tertinggi. Namun sebenarnya, Yoritomo adalah penguasa paling kuat di Jepang. Disinilah dimulainya Keshogunan Kamakura dan masa panjang di mana para pemimpin militer yang benar-benar memerintah negara. Selama berabad-abad, kaisar akan tetap menjadi simbol penting Jepang. Namun, shogun dan para samurai akan memegang sebagian besar kekuasaan. Dan tak lama lagi, pemerintahan militer baru ini akan menghadapi ujian terbesarnya. Dari daratan Asia, pasukan kekaisaran Mongol sedang mendekat. Salah satu kekaisaran terbesar dan paling ditakuti dalam sejarah. Dan inilah saatnya. Kedamaian pemerintahan militer baru di Kamakura tidak bertahan lama. Dari daratan Asia, kekaisaran Mongol meluas di bawah kepemimpinan Kublai Khan, cucu dari Genghis Khan. Dia sudah menguasai sebagian besar wilayah Tiongkok dan Korea, dan dia juga ingin Jepang mengakui kekuasaannya. Kublai Khan mengirim pesan ke Jepang, dan dia meminta negara itu tunduk pada pemerintahannya. Shogunat Kamakura menolak permintaan ini. Karena itu, bangsa Mongol mempersiapkan invasi besar-besaran. Pada tahun 1174, pasukan Mongol pertama tiba di Kyushu. Di Kyushu, di bagian barat daya Jepang. Pasukan tersebut terdiri dari tentara Mongol, Tiongkok, dan Korea. Mereka bertarung lebih terorganisir sebagai kelompok dan menggunakan panah, senjata peledak, serta berbagai taktik militer. Para samurai, mereka tidak terbiasa dengan cara bertarung seperti ini. Mereka biasanya bertarung satu lawan satu melawan musuh. Sementara itu, bangsa Mongol menyerang secara bersamaan. Meskipun begitu, pertahanan bangsa Jepang sangat kuat. Setelah pertempuran di Kyushu, pasukan Mongol kembali ke kapal mereka. Dengan kata lain, mereka mundur. Ada juga badai besar yang merusak beberapa kapal mereka. Namun, penting untuk dijelaskan bahwa bukan hanya badai yang menjadi alasan mereka mundur. Perlawanan dari orang Jepang dan masalah pasokan, serta kepemimpinan di pasukan Mongol juga sangat berpengaruh. Namun demikian, Kublai Khan tetap tidak menyerah. Pada tahun 1181, dia kembali mengirim pasukan invasi yang lebih besar. Dan kali ini, Jepang sudah lebih siap. Orang Jepang membangun tembok panjang di sepanjang pantai Hakata agar bangsa Mongol kesulitan mendarat. Siang dan malam mereka juga menyerang kapal musuh dengan perahu-perahu kecil. Pertempuran berlangsung selama beberapa minggu. Setelah itu, sebuah topan yang sangat kuat menghantam daerah tersebut. Banyak kapal Mongol yang bertabrakan, rusak, atau tenggelam. Orang Jepang kemudian menyebut badai-badai ini sebagai kamikaze, yang berarti angin dewa. Mereka percaya bahwa badai-badai ini telah menyelamatkan Jepang dari invasi. Jepang selamat, tetapi ada harga yang besar yang harus dibayar. Keshogunan Kamakura menghabiskan banyak biaya untuk membangun pertahanan dan memelihara para prajurit. Namun karena tidak ada tanah baru yang berhasil dikuasai, tidak ada cukup tanah atau kekayaan yang bisa dibagikan kepada para samurai sebagai hadiah. Banyak samurai merasa bahwa mereka tidak dibayar dengan layak setelah mereka membela negara. Karena hal ini, kepercayaan mereka terhadap Kamakura perlahan-lahan melemah. Hal ini dimanfaatkan oleh Kaisar Go-Godaigo, Kaisar Jepang pada awal abad ke-14. Dia ingin mengembalikan kekuasaan sejati pemerintahan ke istana kekaisaran di Kyoto.
Pada tahun 1333, dia melancarkan pemberontakan melawan Keshogunan Kamakura. Beberapa komandan samurai yang berpengaruh berpihak padanya. Salah satu dari mereka adalah Ashikaga Takauji, yang sebelumnya melayani pemerintahan Kamakura. Keshogunan Kamakura runtuh dan kendali pemerintahan untuk sementara kembali ke Kaisar Go-Godaigo. Namun, banyak samurai yang tidak puas. Mereka merasa bahwa kaisar lebih banyak memberikan posisi dan hadiah kepada para bangsawan di istana kekaisaran daripada kepada para prajurit yang membantunya meraih kemenangan. Salah satu yang menentang kaisar adalah Ashikaga Takauji. Dia mengalahkan pasukan Kaisar Go-Godaigo dan mendirikan pemerintahan militer baru di Kyoto. Pada tahun 1338, Takauji diakui sebagai shogun. Disinilah dimulainya Keshogunan Ashikaga. Namun meskipun ada shogun baru, dia tidak sepenuhnya menguasai seluruh Jepang. Di berbagai provinsi, para penguasa daerah yang disebut daimyo menjadi semakin kuat. Daimyo adalah pemilik tanah yang berkuasa dan memiliki samurai sendiri, kastil, dan wilayah. Mereka membentuk aliansi jika diperlukan, namun mereka juga sering bertarung untuk memperluas tanah dan kekuasaan mereka. Kekacauan semakin parah pada tahun 1467 ketika Perang Onim pecah. Ini dimulai karena perselisihan tentang siapa yang akan menggantikan shogun. Namun dengan cepat berubah menjadi pertempuran besar antara para daimyo yang berkuasa. Banyak bagian Kyoto hancur dan Keshogunan Ashikaga semakin melemah. Setelah perang, Jepang terbagi menjadi banyak wilayah yang hampir merdeka dan dipimpin oleh para daimyo. Masa ini disebut periode Sengoku atau masa negara-negara berperang. Perang berlangsung hampir tanpa henti. Para daimyo membangun kastil. Mereka memperkuat pasukan dan bertarung melawan kerabat serta mantan sekutu mereka. Pada masa ini, beberapa kelompok yang sekarang dikenal sebagai ninja mulai dikenal. Mereka biasanya digunakan untuk pengumpulan intelijen, pengintaian, penyusupan ke wilayah musuh, dan tugas-tugas rahasia lainnya. Mereka tidak seperti prajurit misterius yang sering terlihat di film. Sebagian besar pekerjaan mereka adalah mengumpulkan informasi dan menjalankan misi yang tidak ingin diperintahkan secara terbuka oleh seorang daimyo. Ada juga biksu pejuang Buddha yang disebut Sohei, biksu. Beberapa kuil memiliki tanah sendiri dan pengikut bersenjata. Jadi mereka juga terlibat dalam konflik politik dan militer. Sementara para daimyo saling bertarung, ada teknologi baru yang datang ke Jepang. Pada tahun 1543, sebuah kapal yang membawa pedagang Portugis terdampar di Tanegashima, sebuah pulau di selatan Kyushu. Mereka membawa senjata api sumbu. Sebelum itu, orang Jepang sudah menggunakan bubuk mesiu dalam beberapa cara. Namun jenis senjata genggam seperti ini masih baru bagi mereka. Daimyo setempat membeli senjata tersebut dan meminta para pengrajin Jepang untuk membuat versi mereka sendiri. Mereka dengan cepat mempelajari cara membuatnya. Dalam beberapa tahun saja, bengkel-bengkel di Jepang sudah memproduksi banyak senjata matchlock yang juga disebut Tanegashima, diambil dari nama pulau asalnya. Senapan tidak langsung menggantikan pedang dan busur. Senjata ini lambat untuk diisi ulang dan sulit digunakan saat hujan. Namun, jika banyak prajurit menembak secara bersamaan, senjata ini mampu menjatuhkan bahkan seorang samurai yang terampil sekalipun. Karena itu, para daimyo dengan cepat memasukkan senjata api ke dalam pasukan mereka. Bersamaan dengan para pedagang, para misionaris Kristen juga datang ke Jepang. Pada tahun 1549, misionaris Jesuit bernama Franciscus Saverius tiba. Dia mulai memperkenalkan agama Kristen di beberapa bagian Jepang. Ada beberapa daimyo yang menerima agama baru ini karena iman mereka. Sementara yang lain bekerja sama dengan para misionaris dan pedagang Portugis karena mereka ingin mendapatkan akses yang lebih baik ke perdagangan dan senjata api. Namun, tidak semua daimyo yang berkuasa menjadi Kristen. Salah satunya adalah Oda Nobunaga. Nobunaga adalah seorang daimyo dari provinsi Owari di Jepang Tengah. Dia sangat mahir menggunakan senjata api, mengorganisir infanteri, dan menerapkan taktik militer baru melawan musuh-musuhnya. Bukan hanya senjata api yang menjadi alasan keberhasilannya, dia juga pandai membangun aliansi, memilih komandan, dan mengendalikan wilayah-wilayah yang berhasil dia kuasai. Sementara para daimyo lainnya terus bertempur, Oda Nobunaga mulai menaklukkan bagian-bagian penting di Jepang Tengah. Negara yang telah lama terpecah menjadi wilayah-wilayah yang saling bersaing, perlahan-lahan berhasil dia satukan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun perang saudara, muncul kembali kesempatan nyata untuk mempersatukan seluruh Jepang. Meskipun demikian, saat Oda Nobunaga memperluas kekuasaannya di Jepang, kampanyenya tiba-tiba terhenti pada tahun 1582. Dia dikhianati oleh salah satu komandannya, yaitu Akechi Mitsuhide. Anak buahnya mengepung kuil tempat Nobunaga menginap di Kyoto. Ketika Nobunaga melihat bahwa dia sudah tidak punya jalan keluar lagi,
dia meninggal di dalam kuil itu. Namun, penyatuan Jepang tidak berakhir bersamanya. Hal ini dilanjutkan oleh salah satu komandan terbaiknya, yaitu Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi berasal dari keluarga biasa. Dia tidak lahir sebagai samurai atau daimyo yang berkuasa. Namun karena kecerdasannya dalam bidang militer dan politik, perlahan-lahan dia naik jabatan hingga menjadi salah satu orang paling berkuasa di Jepang. Dia mengalahkan musuh-musuh Nobunaga dan menaklukkan para daimyo yang tersisa. Pada tahun 1590, hampir seluruh Jepang berada di bawah kendalinya. Hideyoshi tidak pernah menjadi shogun, mungkin karena dia bukan berasal dari kalangan prajurit kelas atas. Sebagai gantinya, dia menggunakan gelar Kampaku atau Wali Kaisar. Artinya, dia yang memerintah negara atas nama Kaisar. Ketika Hideyoshi bertambah tua, dia ingin mewariskan kekuasaan kepada putranya yang masih kecil, Toyotomi Hideyori. Karena Hideyori masih muda, Hideyoshi menunjuk 5 daimyo yang berkuasa untuk sementara memerintah dan melindungi putranya. Salah satu dari 5 daimyo itu adalah Tokugawa Ieyasu. Namun, setelah Hideyoshi meninggal pada tahun 1590, para daimyo kembali berebut kekuasaan. Mereka terbagi menjadi 2 kubu, yaitu mereka yang mendukung keluarga Hideyoshi dan mereka yang berpihak kepada Tokugawa Ieyasu. Pada tahun 1600, 2 pasukan besar bertemu dalam pertempuran Sekigahara. Tokugawa Ieyasu keluar sebagai pemenang. Karena kemenangan ini, ia menjadi penguasa terkuat di Jepang. Pada tahun 1603, ia diberi gelar shogun oleh kaisar. Disinilah dimulai keshogunan Tokugawa. Ieyasu mendirikan pemerintahan militernya di Edo, kota yang sekarang disebut Tokyo. Oleh karena itu, masa ini juga dikenal sebagai periode Edo, sementara kaisar tetap berada di Kyoto sebagai simbol penting negara. Namun, shogun di Edo yang memiliki kendali nyata atas militer, tanah, dan pemerintahan. Selama lebih dari 250 tahun, pemerintahan Tokugawa menjaga perdamaian di sebagian besar wilayah Jepang. Para daimyo diawasi dengan ketat agar mereka tidak memberontak lagi. Mereka diperintahkan untuk secara rutin tinggal di Edo, sementara keluarga mereka tetap tinggal di sana sebagai cara untuk memastikan kesetiaan mereka. Karena perang berkurang, pertanian, bisnis, kota, dan seni berkembang. Edo pun tumbuh pesat, begitu pula Osaka dan Kyoto. Jumlah pedagang, pengrajin, dan sekolah juga bertambah. Teater kabuki menjadi terkenal, puisi haiku, dan cetakan kayu ukiyo-e. Namun bersama dengan perdamaian datanglah kontrol yang ketat. Pemerintah Tokugawa sangat berhati-hati di Kyoto karena mereka melihat bahwa kekuatan Eropa dan misionaris dapat menggunakan agama untuk mendapatkan pengaruh politik di Jepang. Ketakutan semakin meningkat setelah pemberontakan Shimabara pada tahun 1637 hingga 1603. Banyak dari para pemberontak adalah petani miskin dan sebagian besar dari mereka adalah orang Kristen. Setelah pemberontakan dihancurkan, agama Kristen semakin dilarang. Shogunat juga sangat mengontrol keluar masuknya orang, kapal, dan produk. Sistem ini disebut sakoku. Namun penting untuk dijelaskan bahwa Jepang tidak sepenuhnya menutup diri dari dunia luar. Perdagangan yang dikendalikan masih diizinkan dengan Tiongkok, Korea, Kerajaan Ryukyu, dan suku Ainu di utara. Sementara itu, orang Belanda adalah satu-satunya pedagang Eropa yang diizinkan tinggal. Mereka ditempatkan di sebuah pulau buatan kecil bernama Dejima di Nagasaki. Jadi sakoku bukanlah pemutusan total dengan negara lain. Ini adalah sistem yang ketat di mana shogunat yang memilih siapa yang boleh berdagang dan di mana perdagangan itu dilakukan. Melalui orang Belanda, beberapa pengetahuan dari Eropa masih bisa masuk ke Jepang. Ini disebut rangaku atau pembelajaran Belanda. Para cendekiawan Jepang menerjemahkan buku-buku tentang kedokteran, anatomi, astronomi, geografi, matematika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Karena itu Jepang tidak sepenuhnya terputus dari ide-ide baru dari luar. Pada awal periode Edo, populasi meningkat dan ekonomi berkembang. Mereka membangun jalan, jembatan, sistem irigasi, dan sekolah yang lebih baik. Namun ketika memasuki akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, mulai muncul berbagai masalah. Para samurai mengalami kesulitan karena pendapatan mereka tetap, sementara harga barang-barang naik. Sementara itu, beberapa pedagang menjadi kaya meskipun status mereka dianggap rendah dalam sistem sosial resmi. Jepang juga mengalami masa kelaparan. Banyak petani yang kelaparan, memberontak, atau pindah ke kota-kota.
Karena hal ini, kepercayaan terhadap pemerintahan Tokugawa perlahan-lahan melemah. Sementara masalah di dalam Jepang semakin memburuk, negara-negara barat di sekitar Asia justru semakin kuat. Pada tanggal 8 Juli 1853, 4 kapal perang Amerika yang dipimpin oleh Commodore Matthew Perry tiba di Teluk Edo. Orang Jepang menyebut kapal bertenaga uap ini kapal hitam karena lambungnya yang gelap dan asap yang keluar darinya. Perry membawa surat dari Presiden Amerika Serikat. Dia meminta Jepang untuk membuka beberapa pelabuhan bagi kapal-kapal Amerika, terutama untuk mengambil persediaan dan membantu para pelaut yang kapalnya rusak. Juga jelas bahwa armada Perry memiliki meriam-meriam yang sangat kuat. Pemerintah Tokugawa tahu bahwa Jepang tidak mampu menandingi senjata modern Amerika Serikat. Ketika Perry kembali pada tahun berikutnya, kedua pihak menandatangani Konvensi Kanagawa pada tanggal 31 Maret 1854. Ini membuka beberapa pelabuhan Jepang untuk kapal-kapal Amerika. Perry juga memastikan bahwa kapal-kapal perang tidak akan ditempatkan secara permanen di sana. Banyak orang Jepang marah karena bagi mereka, shogunat dipermalukan karena setuju pada perjanjian yang menguntungkan orang asing. Mereka tidak ingin hal itu terjadi di Jepang, yang terjadi di bagian lain Asia yang jatuh di bawah kendali negara-negara barat. Dua wilayah terkuat yang melawan shogunat adalah Satsuma dan Chosu. Dulu mereka adalah rival, tetapi mereka membentuk aliansi. Tujuan mereka adalah mengembalikan kekuasaan sejati kepada kaisar dan membentuk pemerintahan yang lebih kuat, pemerintahan yang mampu melindungi Jepang. Pada tahun 1867, shogun terakhir, Tokugawa Yoshinobu, mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi peralihan kekuasaan tidak langsung berjalan dengan damai. Pada tahun 1868, pecah perang Boshin antara para pendukung Tokugawa dan pasukan yang setia kepada Kaisar Meiji, pihak kaisar yang memenangkan perang. Disinilah berakhirnya lebih dari 250 tahun pemerintahan shogunat Tokugawa. Pemerintahan kekaisaran dipindahkan dari Kyoto ke Edo. Nama Edo diganti dan dijadikan Tokyo, yang berarti ibu kota timur. Pengembalian kekuasaan kepada kaisar disebut restorasi Meiji. Namun bukan berarti Kaisar Meiji secara pribadi mengelola setiap bagian negara. Perubahan nyata dilakukan oleh sekelompok pejabat dan mantan samurai yang memerintah atas namanya. Tujuan mereka jelas, Jepang harus dimodernisasi sebelum jatuh di bawah kekuasaan negara-negara barat. Pemerintah baru membangun rel kereta api, jalur telegraf, pabrik, sekolah modern, dan sistem perbankan baru. Mereka juga mendatangkan penasihat asing untuk mengajarkan tentang teknik kedokteran, pertambangan, hukum, militer, dan transportasi. Jepang juga mengirimkan para pelajar dan pejabat ke Eropa dan Amerika Serikat untuk mempelajari bagaimana negara-negara tersebut dikelola dan dikembangkan. Salah satu perubahan terbesar adalah pembentukan tentara nasional modern. Dulu, hanya para samurai yang menjadi prajurit utama. Tetapi dalam sistem baru, laki-laki dari berbagai lapisan masyarakat bisa direkrut ke militer. Secara bertahap, posisi istimewa, pendapatan, dan hak untuk membawa pedang yang dimiliki para samurai juga dihapuskan. Banyak dari mereka yang menemukan pekerjaan baru sebagai perwira militer, guru, polisi, atau pejabat pemerintah. Namun ada juga yang tidak menerima hilangnya status mereka yang dulu. Pada tahun 1877, ribuan mantan samurai di Satsuma memberontak di bawah pimpinan Saigo Takamori. Ini disebut pemberontakan Satsuma. Mereka dikalahkan oleh Tentara Nasional Baru Jepang. Ini menunjukkan bahwa masa di mana klan samurai berkuasa telah berakhir sebagai kekuatan militer terkuat di negara itu. Dalam beberapa dekade saja, Jepang berubah dari negara yang dikuasai oleh para daimyo dan samurai menjadi negara bangsa modern dengan pemerintahan pusat, tentara nasional, pabrik, kereta api, dan sistem pendidikan modern. Namun tujuan dari kekuatan baru Jepang bukan hanya untuk membela diri. Sambil meniru teknologi dan sistem militer negara-negara barat, Jepang juga mulai meniru ekspansi wilayah mereka. Setelah memperkuat kendali atas Hokkaido dan menggabungkan kerajaan Ryukyu ke dalam Jepang, pemerintah baru mengalihkan perhatiannya ke Korea dan Tiongkok. Disinilah akan dimulai babak baru dalam sejarah Jepang. Kebangkitannya sebagai sebuah kekaisaran yang kuat di Asia. Setelah militernya dimodernisasi, Jepang menggunakan kekuatan barunya untuk memperluas wilayahnya di Asia.
pada tahun 1894 dimulailah Perang Tiongkok-Jepang pertama melawan dinasti Qing Tiongkok. Kedua negara tersebut terutama memperebutkan kendali atas Korea. Militer Jepang lebih modern dan terorganisir sehingga berhasil mengalahkan Tiongkok. Setelah perang, Jepang mendapatkan Taiwan dan semakin memperkuat pengaruhnya di Korea. Pada tahun 1902, Jepang membentuk aliansi dengan Inggris untuk menghadapi ekspansi Rusia di Asia Timur. Perang Rusia-Jepang pecah pada tahun 1904. Dalam pertempuran Tsushima pada tahun 1905, Angkatan Laut Jepang hampir menghancurkan armada Rusia. Ini adalah kemenangan besar karena Jepang membuktikan bahwa sebuah negara Asia mampu mengalahkan negara kuat dari Eropa. Namun, seiring dengan kebangkitannya, negara-negara tetangga pun menderita. Pada tahun 1910, Jepang sepenuhnya menaklukkan dan memasukkan Korea ke dalam kekaisarannya. Pada Perang Dunia Pertama, Jepang berpihak pada sekutu dan merebut beberapa wilayah yang dikuasai Jerman di Tiongkok dan Pasifik. Setelah perang, Jepang menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa. Namun di dalam negeri, militer terus menguat dan keyakinan bahwa mereka perlu mengambil lebih banyak tanah dan bahan mentah juga semakin berkembang. Pada tahun 1931, militer Jepang menduduki Manchuria di timur laut Tiongkok. Pada tahun 1937, mulailah Perang Tiongkok-Jepang kedua berskala besar. Jepang menduduki banyak wilayah di Tiongkok dan tentaranya melakukan kejahatan kejam terhadap warga sipil. Karena ekspansi Jepang yang terus berlanjut, Amerika Serikat dan negara-negara lain memberlakukan sanksi ekonomi. Mereka juga membatasi pasokan minyak yang sangat penting bagi militer Jepang. Pada tahun 1940, Jepang membentuk aliansi dengan Jerman dan Italia. Mereka disebut sebagai kekuatan poros. Pada tanggal 7 Desember 1941, tiba-tiba Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Karena itu, Amerika Serikat masuk ke dalam Perang Dunia II. Jepang dengan cepat menduduki banyak wilayah di Asia, termasuk Filipina, Malaya, Singapura, Hong Kong, Burma, dan Hindia Belanda. Namun pasukan sekutu secara perlahan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang diduduki. Pada tahun 1945, hampir seluruh angkatan laut Jepang hancur dan banyak kota di Jepang rusak akibat pengeboman. Pada tanggal 6 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Pada tanggal 9 Agustus, satu lagi bom atom dijatuhkan di Nagasaki. Pada hari yang sama, Uni Soviet menyerang pasukan Jepang di Manchuria. Karena bom atom, masuknya Uni Soviet ke dalam perang, kehancuran setelahnya, dan kekurangan pasokan, Jepang memutuskan untuk menyerah. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan di radio tentang berakhirnya perang. Penyerahan diri secara resmi ditandatangani pada tanggal 2 September. Setelah perang, Jepang berada di bawah pendudukan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Amerika Douglas MacArthur. Militer kekaisaran dibubarkan dan pemerintahan diubah agar lebih demokratis. Kaisar Hirohito diizinkan untuk tetap bertahta, namun ia hanya menjadi simbol negara dan tidak lagi memiliki kekuasaan langsung atas pemerintahan. Dalam konstitusi baru, Jepang juga meninggalkan perang sebagai cara untuk menyelesaikan konflik internasional. Alih-alih kembali membangun kekaisaran, negara tersebut memfokuskan kekuatannya pada ekonomi, pendidikan, industri, dan teknologi. Di bawah para pemimpin seperti Perdana Menteri Shigeru Yoshida, Jepang dengan cepat membangun pabrik dan bisnis. Aliansi dengan Amerika Serikat juga sangat membantu, dan permintaan besar terhadap produk-produk Jepang. Pada tahun 1955, ekonomi Jepang telah melampaui tingkatnya sebelum perang. Pada tahun 1968, menjadi ekonomi kapitalis terbesar kedua di dunia. Jepang dikenal karena memproduksi mobil, kamera, televisi, elektronik, dan produk-produk lain yang dijual ke berbagai negara. Dalam beberapa dekade saja, negara yang hampir hancur akibat Perang Dunia II ini telah menjadi salah satu negara terkaya dan paling maju di dunia. Namun, ada pelajaran penting dari kebangkitannya. Jepang menjadi modern dan kuat, namun kekuatan itu juga digunakan untuk menaklukkan dan menyebabkan penderitaan besar di negara lain. Setelah kekalahan pada tahun 1945, negara ini memilih arah yang berbeda. Bukan lagi memperluas wilayah melalui perang, tetapi berkembang melalui industri, pengetahuan, dan teknologi. Sejak zaman kaisar dan samurai, Jepang mengalami perang saudara, isolasi, modernisasi, kekaisaran, dan kehancuran besar. Namun Jepang berhasil bangkit kembali dan menjadi negara modern yang kita kenal sekarang.